Hey yo, welcome back to my channel, Panichu. Ya, jadi di Panichu Talk kali ini kita bakal ngebahas soal thread rekomendasi drama Korea yang menurut gue sih worth it ya buat ditonton. Jadi sumbernya ini ada dari threadnya Kak Nova yang ada di Twitter. Jadi thread ini dibuat sama Kak Nova dan kakaknya ini udah rangkum ya beberapa drama Korea yang recommended menurut dia. Dan setelah gue baca threadnya, di sini gue setuju sih. Cuman disclaimer, di sini gue nggak bakal bahas semuanya. Gue cuman bakal bahas beberapa drama yang udah pernah gue tonton dan ya menurut gue itu worth it gitu buat gue rekomendasiin ke kalian. Jadi buat kalian yang mungkin punya pendapat lain atau mungkin punya rekomendasi drama yang lain, boleh banget komen di bawah. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol like and subscribe. Oke, yang pertama dalam listnya Kak Nafa ini ada The Hairs yang tayang tahun 2013. Udah lama banget ya. Premis dari drama ini tuh cinta segitiga yang sangat amat mustahil. Jadi ada dua konglomerat pewaris tahta yang jatuh cinta sama seorang gadis miskin yang cantik, baik, sederhana, tapi pekerja keras. Cast-nya tuh ada Lee Min Ho, ada Kim Woo Bin, dan juga ada Park Shin Ye. Ceritanya fresh ya, jadi dapat gambaran sih gimana kehidupan anak-anak orang kaya, anak-anak konglomerat. Premisnya tuh ngangkat tema yang mirip-mirip sama Cinderella gitu. Pangeran yang sangat tampan kaya raya ini jatuh cinta sama gadis biasa. Meskipun kayak gitu dibungkus dengan cerita atau plot yang realistis sih menurut gue. Jadi ya ada beberapa plot yang menurut gue oke sih, ini masuk akal. Nah, worth it atau enggak, menurut gue worth it untuk ditonton, apalagi kalau kalian itu lagi cari tontonan yang ringan tapi konfliknya tetap menarik buat ditonton. Kedua dalam list ini ada Hotel Del Luna. Ya, jadi Hotel Del Luna ini yang main ada Ayu sama Yoo Jin Go. Ya, premisnya itu karakternya si Ayu ini, dia tuh adalah seorang pemilik hotel para arwah. Nah, dia ini jatuh cinta sama asisten manajer hotelnya dia, yaitu karakter yang diperanin sama Yoo Jin Go. Nah, Hotel Del Luna ini adalah hotel yang menampung arwah-arwah sebelum menuju akhirat. Jadi kebanyakan yang nginep di hotel ini adalah arwah-arwah yang matinya tuh penasaran, gak adil. Sebenarnya belum pengen mati tapi akhirnya harus mati gitu loh. Jadi arwah-arwah yang ini, yang kayak gini, mereka bakal nginep di Hotel Del Luna. Jadi mereka itu, Ayu dan kawan-kawannya ini akan menyediakan jasa buat para arwah ini supaya mereka bisa meninggalkan dunia dengan tenang untuk menuju ke akhirat. Kayak gitu, itu premisnya kayak gitu. Oke, jadi ini campuran horor, komedi, dan juga romance. Jujur meskipun genrenya horor dan dibalut pakai komedi, tapi scene horornya tuh masih tetap dapet guys. Jadi serem sih menurut gue ya untuk beberapa scene. Jadi scoringnya bagus, visualisasi sama jump scare-nya juga dapat. Tapi ini bukan tipikal horor yang mencekam banget sampai kalian kebawa mimpi gitu, enggak juga sih. Karena ya sebenarnya yang menarik di sini adalah gimana mereka membahas soal kisah di balik arwah-arwah itu, bukan kayak serem-seremnya si arwah itu nakut-nakutin orang, enggak, tapi lebih ke kenapa sih arwah itu bisa meninggal dan apa sih yang belum tercapai, apa yang ingin disampaikan sama si arwah itu, kayak gitu-gitu sih. Oke, worth it atau enggak, menurut gue worth it buat ditonton ya, karena seru gitu sistem plotnya case by case. Oke, next drama ketiga dalam thread ini ada Boys Over Flowers. Ini drama lama ya, sekitar tahun 2009, gue lupa. Nah, ini premisnya kurang lebih mirip-mirip sama The Hairs yang tadi ya. Jadi cewek miskin yang terlibat kisah cinta sama cowok konglomerat, cowok tampan, kaya raya, dan anak konglomerat. Ini tuh adaptasi dari manga Jepang kalau nggak salah ya. Jadi udah ada beberapa versi dari beberapa negara gitu. Nah, dulu tuh booming banget guys, tahun segitu popularitasnya tuh sangat amat gila banget, nembus pasar Asia dan kayak oke lah buat ditonton. Nah, jujur ini tuh dulu gue nontonnya pas masih SD dan nontonnya di TV.
dan abis itu gue nggak pernah rewatch lagi gitu loh, jadi udah agak lupa sih konflik-konfliknya gimana. Tapi kalau misalkan kalian suka genre-genre romance yang settingnya di masa sekolah tapi juga agak mendekati halu ya kisahnya, bisa banget ditonton sih Boys Over Flowers. Oke, di list keempat di thread ini ada DOTS, Descendants of the Sun. Siapa sih yang nggak tahu sama drama ini? Drama ini tuh booming banget di tahun 2016. Pemainnya itu ada Soo Joong Ki dan juga Song Hye Kyo, song couple. Jadi premis ceritanya itu adalah kisah cinta kapten pasukan khusus yang diperanin sama Soo Joong Ki dan dokter bedah yang diperanin sama Song Hye Kyo. Nah, kisahnya tuh berawal dari pertemuan mereka yang tanpa sengaja gitu loh, waktu si kapten lagi bebas tugas, nggak bertugas gitu. Nah, selanjutnya kisah mereka itu berlanjut saat Kang Muyong ini secara terpaksa harus jadi relawan medis gitu loh di negara konflik. Dan ternyata negara itu adalah negara tempat si Kapten Yoo Si Jin bertugas. Nah, akhirnya ketemulah mereka dan ceritanya berawal dari situ. Kalau komentar gue, dari segala sisi drama ini tuh perfect banget ya. Dari pendalaman karakter, premis cerita, terus plot dan rangkaian konflik-konfliknya, karakter pendukungnya, terus setting tempatnya, sinematografinya, soundtrack-soundtracknya, penyutradaraannya itu tuh keren banget sih, bagus, perfect. Jadi semuanya bener-bener pas dan menurut gue cantik banget. Cuman sebenarnya yang minus menurut gue itu ada di endingnya. Gue nggak tahu, ini subjektif banget karena gue sendiri, gue pribadi kurang greget sama endingnya. Worth it atau enggak, menurut gue sangat worth it untuk ditonton. Dari segi romance, plot sama chemistry-nya tuh dapet banget. Terus dari segi konflik profesi juga digambarin secara profesional ya kata gue. Jadi profesi mereka ya, profesi tentara sama profesi dokter itu nggak sekedar tempelan aja, oh dia dokter, oh dia tentara, nggak. Tapi kayak bener-bener ini loh dokter tuh kayak gini kerjaannya, ini loh tentara tuh kayak gini, apalagi tentara pasukan khusus gitu kayak gini. Jadi kayak menurut gue perfect banget sih. Kalau kalian suka yang genre-genre kayak gini, nonton aja ya guys. Selanjutnya di list ke-6 ini ada WYWS, While You Were Sleeping. Ini dramanya Lee Jong Suk sama Bae Suzy. Nah, premisnya itu ini tuh kisah seorang gadis yang punya kemampuan untuk melihat masa depan melalui mimpi. Jadi kayak mirip-mirip konsepnya sama Final Destination gitu. Nah, di sini Suzy itu dengan garis takdirnya akhirnya dipertemukan sama si Lee Jong Suk. Nah, takdir mereka tuh saling terikat dari kecil gitu loh sampai mereka gede. Jadi sama kayak DOTS, profesinya Lee Jong Suk dan juga Suzy di drama ini tuh nggak sekedar tempelan ya. Jadi Lee Jong Suk sebagai jaksa, Suzy sebagai wartawan, itu nggak sekedar tempelan tapi kayak bener-bener digambarin secara profesional. Ini loh kerjaan mereka tuh kayak gini, kerjanya jaksa kayak gini, wartawan kayak gini. Jadi ada beberapa case yang harus mereka kerjain. Jadi selain menyajikan cerita dari sisi Suzy yang bisa melihat masa depan lewat mimpi, dia tuh juga mengangkat kasus-kasus dan konflik seputar pekerjaan di profesi mereka. Jadi seru sih jujur. Worth it atau enggak buat ditonton, menurut gue worth it. Next, ke-6 ada drama My Love from Another Star. Ini dramanya Kim Soo Hyun sama Jung Ji Hyun tahun 2014 kalau nggak salah. Dan ini tuh sempat diadaptasi sama sinetron Indonesia kalau nggak salah waktu itu. Premis ceritanya ini adalah cerita tentang seorang alien tampan yang mendarat di bumi 400 tahun yang lalu. Selama 400 tahun si alien yang diperanin sama Kim Soo Hyun ini sama sekali nggak menua. Jadi dia harus beradaptasi sama lingkungannya. Dia juga harus berkali-kali mengganti identitas juga. Dia akhirnya bertemu dengan seorang aktris terkenal yang problematik gitu yang diperanin sama Jung Ji Hyun. Dan drama ini berkisah tentang kisah cinta di antara keduanya. Acting dua aktor ini juga keren banget, nggak usah dikomentarin lagi. Dan kalau kalian suka genre fiksi romance kayak gini, worth it banget buat ditonton. Ketujuh dalam list ini ada He Is Beautiful atau You Are Beautiful. Ini drama lama juga, tahun 2009 gue lupa. Ini dramanya Park Shin Ye sama Jang Eun Soo. Nah, ini sekitar tahun segitu gue nontonnya tuh pertama di TV ya, belum ada platform OTT. Dan kalaupun mau dicari di
platform OTT, gue juga nggak tahu ini harus rewatchnya di mana. Premis cerita dari You're Beautiful ini adalah berkisah tentang dua saudara kembar, cewek dan cowok, yang diperanin dua-duanya sama Park Shin-hye. Jadi Park Shin-hye ini jadi cewek dan juga jadi cowok yang kembar gitu loh. Nah, mereka ini dibesarin di panti asuhan, dan waktu mereka udah gede, mereka tuh ngambil jalan yang berbeda. Jadi yang cewek itu jadi biarawati, terus yang cowok itu ditawarin buat gabung sama band terkenal namanya A-Angel sebagai personil baru. Tapi sesuatu tuh terjadi. Akhirnya si kembaran cewek ini harus gantiin posisi kembarannya yang cowok buat gabung ke band itu. Akhirnya si cewek ini nyamar jadi cowok dan tinggal bareng sama member-member band A-Angel di dorm atau di asramanya gitulah. Nah, disinilah awal kisah cinta antara si cewek tadi sama anggota band A-Angel tuh tumbuh. Nah, fun fact-nya, drama ini adalah salah satu drama yang bikin gue jadi pecinta drakor ya, karena ceritanya seru, ide ceritanya menarik, terus penggambaran masing-masing karakter tuh oke. Belum lagi drama ini tuh juga musikalitasnya bagus. Jadi kalau kalian mau nonton, ini worth it buat ditonton. Tapi mohon maaf, gue nggak tahu banget ini kalau di platform OTT nontonnya di mana, gue nggak tahu. Karena dulu gue nontonnya di TV. Oke, next, terakhir dari list ini yang gue rekomendasiin ke kalian adalah drama yang bener-bener favorit banget buat gue, karena pemainnya itu adalah pacar gue. Enggak, bercanda. Jadi pemainnya itu, pemeran utamanya itu ada Do Kyung Soo dari EXO ya. Sebagai EXO-L gue seneng banget. Kalian pasti tahu kan 100 Days My Friends. Ya, di drama ini Dio EXO ini berperan sebagai putra mahkota. Jadi premis ceritanya, drama ini tuh bercerita tentang putra mahkota yang diperanin sama Do Kyung Soo. Putra mahkota ini tuh hilang ingatan karena satu tragedi. Nah, selama 100 hari hilang ingatan, putra mahkota ini tuh akhirnya tinggal bareng sama seorang gadis desa, mantan bangsawan. Nah, secara acak mereka tuh akhirnya harus menikah gitu loh, karena kebijakan yang putra mahkota ini ciptakan sebelum dia hilang ingatan. Jadi sebelum dia hilang ingatan, dia tuh menciptakan suatu peraturan supaya semua orang tuh menikah gitu loh, Bu. Menurut gue ceritanya seru banget. Drama ini tuh favorit gue banget sih guys. Premisnya tuh menurut gue menarik. Rangkaian plot sama konflik-konfliknya padat, tapi rapi dan easy to watch gitu, karena dibalut sama komedi yang gak gagal sama sekali. Belum lagi pendalaman karakter, sinematografi, penyutradaraan, dan eksekusi setiap scene-nya tuh berkesan banget. Worth it atau enggak? Menurut gue sangat worth it untuk ditonton. Gue sangat amat merekomendasikan drama ini. Nah, tapi buat kalian yang gak terlalu suka sama drama seguh atau yang bertema kerajaan, ini masih tetap worth it kok buat kalian tonton, karena ceritanya tuh gak berfokus ke cerita politik kerajaan, tapi lebih ke konflik si putra mahkota yang hilang ingatan ini dengan cinta pertamanya. Oke guys, jadi itu tadi rekomendasi drama-drama yang gue temuin dari thread di Twitter, dari threadnya Kanava. Nah, disclaimer, gak semua gue sebutin di sini. Gue cuman pilih beberapa yang pernah gue tonton dan yang menurut gue itu sangat amat worth it buat ditonton. Oh ya, tadi juga gue sebutnya acak ya, jadi nggak ada yang nomor 1 paling bagus, yang terakhir paling jelek, enggak. Jadi bener-bener acak. Oh ya, selain drama-drama ini, ada juga beberapa drama yang menurut gue worth it buat ditonton, bagus dan berkesan buat gue, tapi kebetulan gak disebutin di thread ini. Jadi gue bakal quick mention buat kalian yang mungkin pengen gue bahas dramanya, boleh komen di bawah ya. Yang pertama itu ada The Moon That Embracing the Sun. Ini dramanya Kim Soo Hyun. Ceritanya bawang banget sih, tapi gue puas sama endingnya. Seputar kisah cintanya putra mahkota lah. Terus kemudian ada K2. Ini dramanya Ji Chang Wook. Genrenya itu action, politik, dan romance tipis-tipis. Ini ceritanya tentang mantan anggota pasukan khusus yang beralih profesi jadi bodyguard. Terus yang ketiga, selanjutnya ada Healer. Ini masih dramanya Ji Chang Wook. Kalau yang Healer ini lebih fokus ke misteri dengan balutan romance komedi. Jadi ceritanya tuh tentang pesuruh gelap yang lagi ngejalanin misi dan akhirnya terlibat cinlok sama seorang wartawan. Next ada WWII.
atau Two World. Ini dramanya Lee Jong Suk. Genrenya tuh fiksi, ceritanya tentang manusia yang jatuh cinta sama tokoh komik. Yang terakhir ada The Legend of the Blue Sea, ini dramanya Lee Min Ho. Ceritanya tuh tentang putri duyung yang jatuh cinta sama penipu ganteng. Iya, itu tadi quick mention dari gue. Kalau misalkan mau dibahas drama-dramanya buat review atau misalkan mau tahu sih premisnya gimana, worth it atau enggak, kalian bisa komen di bawah ya. Nah, balik lagi ya, ini soal selera. Kalau misalkan selera kalian berbeda sama selera gue, ya namanya juga selera. Jadi kalian kalau mau buktiin bagus atau enggak, worth it atau enggak, kalian bisa tonton sendiri. Kalian buktiin worth it atau enggak sih, kayak gitu. Kalau misalkan emang worth it, berarti selera kita sama. Kalau enggak, ya berarti kita punya selera yang berbeda. Oke, sebelum videonya makin panjang, kita sudahi sampai di sini dulu. Buat kalian yang belum like dulu ya guys, subscribe juga. Makasih udah nonton. See you on the next video. Bye bye.